Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah diberkahinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kami dari kelompok 3 kelas manajemen 2B ingin menyampaikan materi tentang saluran pemasaran dan jaringan nilai. Di sini saya Epa Musdalifah sebagai moderator dan anggota saya yaitu Fahmi Muhammad Hilman, Muhammad Iqbal Samsul Fauzi, Rahma Ibnu Khair, dan Tia Oktaviani. Lanjut untuk pemateri yang pertama yaitu saya sendiri. Menurut Coulter, saluran pemasaran adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk dan jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Sedangkan menurut Pandi Tejiptono, distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Dari pengertian tersebut mencakup 3 unsur. Yang pertama, adanya kelompok lembaga pemasaran. Yang kedua, adanya kegiatan atau fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut. Yang ketiga, adanya arah pergerakan produk serta pemilikannya dan produsen ke konsumen. Secara formal, saluran pemasaran adalah organisasi-organisasi yang saling tergantung mencangkup dalam proses yang membuat produk atau jasa menjadi tersedia untuk digunakan dan dikonsumsi. Mereka adalah perangkat jalur yang diikuti produk atau jasa setelah produksi yang berkulminasi pada pembeli dan penggunaan oleh pemakai akhir. Selanjutnya, poin A. Pentingnya saluran pemasaran, strategi dorong atau push strategi, mencangkup perusahaan, produsen atas tenaga penjualan dan uang promosi perdagangannya untuk membujuk perantara menerima, mempromosikan, dan menjual produk tersebut kepada pengguna akhir. Strategi tarik atau full strategi, mencangkup perusahaan, produsen terhadap iklan dan promosi untuk membujuk konsumen bertanya kepada perantara tentang produk tersebut. Dengan demikian, membujuk perantara tersebut untuk memesannya. B. Mengembangkan saluran. Biasanya, perusahaan baru memulai bisnisnya sebagai usaha lokal yang melakukan penjualan di pasar yang terbatas dengan menggunakan perantara yang ada. Upaya memutuskan saluran mana yang terbaik mungkin bukan merupakan masalah. Persoalannya mungkin adalah meyakinkan perantara yang tersedia untuk menangani perusahaan tersebut. Pelanggan mengharapkan integrasi saluran yang ditandai oleh ciri-ciri berikut. Yang pertama, kemampuan memesan produk secara online dan mengambil di lokasi eceran terdekat. 2. Kemampuan mengembalikan produk yang dipesan secara online ke toko pengecer terdekat. 3. Hak memperoleh diskon berdasarkan pembelian total online dari toko tersebut. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan. Jaringan nilai. Pendekatan manajemen jaringan permintaan tidak hanya mendorong segala sesuatu melalui sistem yang meningkatkan solusi apa yang dicari konsumen, bukan produk yang kita coba jual. Jaringan nilai mencangkup pemasok perusahaan dan pemasoknya, serta pelanggan langsungnya dan pelanggan akhir mereka. Jaringan nilai itu mencangkup hubungan yang bernilai dengan pihak-pihak lain seperti periset universitas dan agen persetujuan pemerintah.
Perencanaan rantai permintaan menghasilkan beberapa pencerahan. Yang pertama, perusahaan tersebut dapat memperkirakan apakah lebih banyak uang yang dihasilkan dari hulu atau dari hilir. Seandainya perusahaan tersebut ingin bergabung ke belakang atau ke depan. Yang kedua, perusahaan tersebut lebih sadar akan gangguan di setiap titik sepanjang rantai penawaran tersebut yang mungkin menyebabkan biaya, harga, atau pasokan tiba-tiba berubah. Yang ketiga, makin banyak perusahaan ingin menggunakan cara online dengan mitra bisnisnya dalam melakukan komunikasi, transaksi, dan pembayaran yang lebih cepat dan akurat. Hal ini akan mengurangi biaya, mempercepat informasi, dan meningkatkan akurasi. Selanjutnya, peran saluran pemasaran. Pendelegasian berarti melepaskan sebagian kendali atas bagaimana dan kepada siapa produk tersebut dijual, tetapi produsen tetap memperoleh beberapa keuntungan dengan menggunakan perantara. Banyak produsen tidak memiliki sumber daya keuangan untuk melakukan pemasaran langsung. Para produsen yang memang mendirikan salurannya sendiri sering dapat memperoleh laba yang lebih besar dengan meningkatkan investasinya dalam bisnis utamanya. Dalam beberapa kasus, pemasaran langsung sama sekali tidak dapat dilakukan. Perantara biasanya mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam menyediakan barang secara luas dan memungkinkan yang terjangkau pasar sasaran. Melalui kontak, pengalaman, spesialisasi, dan skala operasinya, perantara biasanya menawarkan kepada perusahaan tersebut lebih daripada yang dapat dicapai perusahaan itu sendiri. Kemudian ada fungsi dan arus saluran. Saluran pemasaran melaksanakan tugas memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Hal itu mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari orang-orang yang membutuhkan atau menginginkannya. Beberapa fungsi seperti fisik, kepemilikan, promosi merupakan aliran maju aktivitas dari perusahaan tersebut ke pelanggan. Fungsi lainnya seperti pemesanan dan pembayaran merupakan aliran mundur dari pelanggan ke perusahaan tersebut. Dan sebagian lainnya lagi seperti informasi, negosiasi, pembiayaan, dan pengambilan risiko terjadi dalam dua arah. Sekian dari saya. Adapun fungsi anggota saluran, yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai calon pelanggan dan pelanggan sekarang, pesaing, dan pelaku serta kekuatan lainnya dalam lingkungan pemasaran tersebut. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif untuk perangsang pembelian. Yang ketiga, mencapai kesepakatan mengenai harga dan ketentuan-ketentuan lain sehingga peralihan kepemilikan dapat terlaksana. 4. Melakukan pemesanan kepada produsen. 5. Memperoleh dana untuk membiayai persediaan pada tingkat yang berbeda dalam saluran pemasaran. Yang keenam, menanggung resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran. Yang ketujuh, mengatur kesinambungan penyimpanan dan perpindahan produk-produk fisik. Yang kedelapan, mengatur pelunasan tagihan mereka kepada pembeli melalui bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang kesembilan, mengawasi peralihan kepemilikan aktual dari suatu organisasi atau orang kepada organisasi atau orang lainnya. Semua fungsi saluran memiliki 3 kesamaan. Yang pertama, fungsi tersebut menghabiskan sumber daya yang langka. Yang kedua, fungsi tersebut sering dapat dilakukan dengan lebih baik melalui spesialisasi. Yang ketiga, fungsi tersebut dapat dialihkan di antara anggota-anggota saluran. Apabila produsen mengalihkan beberapa fungsi kepada perantara, biaya dan harga produsen tersebut akan lebih rendah, tetapi perantara tersebut harus menambah ongkos untuk menutupi pekerjaannya. Jika perantara tersebut bekerja lebih efisien daripada produsen tadi, harga bagi konsumen seharusnya akan lebih rendah. Jika konsumen sendiri melakukan beberapa fungsi, mereka seharusnya menikmati harga yang bahkan lebih rendah lagi. B. Tingkat saluran. Produsen dan pelanggan akhir tersebut adalah bagian dari setiap saluran. Ada beberapa saluran pemasaran barang konsumen dengan panjang yang berbeda-beda. Yang pertama, saluran 0 tingkat atau saluran pemasaran langsung atau direct marketing channel. Terdiri atas produsen yang langsung menjual kepada pelanggan akhir. Contoh utamanya adalah penjual dari rumah ke rumah, pesta ke rumah, TV, penjualan melalui internet, dan toko-toko milik produsen. Saluran 1 tingkat berisi 1 perantara penjualan seperti pengecer. Saluran 2 tingkat berisi 2 perantara dalam pasar konsumen. Saluran ini biasanya pedagang besar dan pengecer. Dan yang terakhir, saluran 3 tingkat berisi 3 perantara. C. Saluran sektor jasa.
Konsep saluran pemasaran tidak terbatas pada distribusi barang-barang fisik. Produsen jasa dan gagasan juga menghadapi masalah bagaimana cara memungkinkan keluarnya tersedia dan terjangkau penduduk sasaran. Sekolah-sekolah mengembangkan sistem penyebaran pendidikan, dan rumah sakit mengembangkan sistem pemberian kesehatan. Lembaga-lembaga ini harus memikirkan agen dan lokasi untuk menjangkau produk yang tersebar luas di suatu wilayah. Karena teknologi internet berkembang, industri-industri jasa seperti perbankan, asuransi, biro perjalanan, dan pembelian dan penjualan saham akan berlangsung melalui saluran-saluran baru. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rama. Terima kasih. Keputusan rancangan saluran. Merancang sebuah sistem saluran mencakup soal menganalisis kebutuhan pelanggaran, menetapkan tujuan saluran, mengidentifikasi alternatif saluran utama dan mengevaluasi alternatif saluran utama, menganalisis tingkat keluaran jasa yang diinginkan pelanggan. Dalam merancang saluran pemasaran harus memerangi tingkat keluaran jasa yang diinginkan pelanggan sasaran, menetapkan tujuan dan larangannya. Tujuan-tujuan saluran seharusnya dinyatakan dari segi tingkat keluaran jasa yang ditargetkan. Tujuan-tujuan saluran berbeda-beda sesuai dengan karakteristik produk. Produk yang mudah rusak atau lebih memerlukan pemasaran yang lebih langsung. Mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Setiap saluran memiliki kekuatan dan kelemahan unik. Tenaga penjual dapat menangani produk dengan transaksi rumit tetapi biayanya mahal. Internet jauh lebih mudah tetapi kurang efektif untuk produk kompleks. Distributor dapat menciptakan penjualan tetapi perusahaan kehilangan kontak langsung dengan pelanggan. Keputusan manajemen saluran. Setelah perusahaan memilih sistem saluran, perusahaan yang harus memilih, melatih, memotivasi, dan mengevaluasi perantara individu untuk setiap saluran. Perusahaan juga harus selalu melakukan modifikasi pada rancangan dan pengaturan saluran. Memilih anggota saluran. Bagi pelanggaran, saluran merupakan perusahaan untuk memfasilitasi pemilihan anggota saluran. Produsen harus menentukan karakteristik yang jumlah tahun dalam bisnis. Ini lain yang dijual, pertumbuhan dan catatan laba, kekuatan keuangan, kerjasama, dan kualitas layanan. Agar anggota saluran dapat memenuhi fungsinya sesuai dengan keinginan produsen, maka setelah memilih anggotanya, saluran selanjutnya harus dilakukan melatih dan memotivasi anggota saluran, mengevaluasi anggota saluran, dan memodifikasi rancangan dan pengaturan saluran. Integrasi dan sistem saluran. Saluran distribusi tidak bersifat statis. Institusi perdagangan, grosir, dan cairan baru bermunculan dan sistem saluran baru berkembang. Sistem pemasaran vertikal. Saat ini perkembangan saluran yang paling signifikan misalnya saluran pemasaran konvensional mencakup produsen independen, pedagang grosir, dan pengecer. Sistem pemasaran vertikal yang meliputi pedagang grosir, pengecer disebut dan sistem pemasaran horizontal, di mana dua atau lebih perusahaan yang tidak berhubungan menyatukan sumber daya atau program untuk mengeksplorasi peluang pemasaran yang muncul. Konflik kerjasama dan persaingan. Tidak peduli seberapa baik saluran dirancang dan dikelola, konflik pasti tetap akan ada karena kepentingan necesitas bisnis independen tidak selalu serata. Konflik saluran terjadi ketika suatu tidak anggota saluran mencegah saluran dalam mencapai tujuannya. Jenis konflik dan persaingan. Konflik saluran vertikal. Vertikal berarti konflik terjadi antara tingkat yang berbeda dalam saluran yang sama. Konflik saluran horizontal adalah konflik antara anggota pada tingkat yang sama di dalam saluran. Konflik multi saluran terjadi ketika produsen menentukan dua atau lebih saluran yang menjual ke pasar yang sama. Pemasaran. Beberapa penyebab konflik itu dapat diselesaikan dengan mudah, sedangkan yang lainnya tidak. Konflik itu bisa timbul antara lain karena yang pertama ada ketidakselarasan tujuan, lalu ada peran dan hak yang tidak jelas,
lalu ada perbedaan persepsi, dan yang terakhir itu ketergantungan perantara pada produsen. Selanjutnya, praktek pemasaran e-commerce. E-bisnis menggambarkan penggunaan alat dan kerangka dasar elektronik untuk melaksanakan bisnis perusahaan. E-commerce berarti bahwa perusahaan atau situs menawarkan untuk bertransaksi atau memfasilitasi penjualan produk dan jasa secara online. E-commerce selanjutnya menimbulkan e-purchasing dan e-marketing. E-purchasing berarti perusahaan memutuskan membeli barang, jasa, dan informasi dan berbagai pemasok online. Lalu kesimpulan dari materi kali ini yaitu dengan mempunyai rancangan, pengelolaan, dan saluran pemasaran yang baik, perusahaan akan mampu mewujudkan pendistribusian yang lancar, serta akan mempunyai jaringan pemasaran yang luas. Saluran yang dipilih mempengaruhi semua keputusan pemasaran lainnya. Penetapan harga perusahaan tergantung pada apakah perusahaan menggunakan pandangan massal atau butik berkualitas tinggi. Keputusan saluran mencakup komitmen jangka yang cukup panjang dengan perusahaan lain serta sejumlah kebijakan dan prosedur. Dalam mengelola perantaranya, perusahaan harus memutuskan beberapa besar usaha yang dilakukan untuk melakukan strategi pemasaran dorongan atau tarik. Saluran pemasaran berfungsi menggerakkan barang dan produsen ke konsumen. Saluran pemasaran mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dan mereka yang memerlukan atau menginginkannya. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan isi komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.